Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal ukhra yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenikmatan berharga kepada kita, bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, sungguh nikmat kesempatan umur yang diberikan oleh Allah ini sedemikian berharga, dan tentu kita menginginkan dan mengharapkan supaya hidup kita ini diselamatkan oleh Allah dari jalan kehinaan, tetap terawat, terjaga, hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah sebaik-baik penciptaan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita ini mengisi kesempatan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Jika penciptaannya itu aksani takwim, maka amal perbuatan kita seharusnya adalah aksanu amala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di Al-Quran surat ke-67, surat Al-Mulk ayat yang kedua itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kualitas amal perbuatan yang terbaik, sehingga nanti ketika kita kembali kepada Allah, dikembalikan dalam kondisi yang sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Kita semua berharap mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi al-khatimah. Para jamaah rahimakumullah, di Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 112 ditunjukkan oleh Allah, dzurribat alaihimudz zillatu aina masukifu illa bi hablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpa kesempitan, kerepotan, kesusahan di mana saja kita tinggal, di mana saja kita berada, kecuali kita membangun hubungan yang baik, komunikasi yang indah. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah, dan yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Bulan Dzulhijjah yang dihadirkan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita, betul-betul Allah memberikan contoh dan teladan bagaimana manusia yang sukses, bagaimana manusia yang berhasil menjalani hari-harinya dalam kehidupan ini selamat dari kehinaan dan tetap terawat, terjaga, hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Hari pertama sampai dengan hari yang ke-10, puncaknya di bulan Dzulhijjah.
bertakwa kepada Allah. Hari pertama sampai dengan hari yang ke-10, puncaknya di bulan Dzulhijjah, kita mendapatkan hari raya besar, Idul Adha, hari raya kurban. Sungguh itu semua adalah cerminan dari bagaimana kita napak tilas tentang manusia-manusia yang sukses dalam menjalani hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Para jemaah, di Al-Quran sendiri kata-kata uswatun hasanah itu hanya diberikan kepada 2 nabi. Pertama, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua di Quran surat ke-60, surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-4, di mana di situ ditegaskan oleh Allah, uswatun hasanah itu dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita ada pada pribadi manusia yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka di surat ke-60, surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-4 tadi, dengan sangat jelas Allah memberikan petunjuk kepada kita. Apa yang difirmankan oleh Allah? Qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh terdapat contoh, terdapat keteladanan pada pribadi manusia yang mulia, hamba Allah pilihan Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta dengan beliau. Ada 3 catatan penting uswatun hasanah yang bisa kita ambil dalam menjalani hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah pada pribadi Nabi Ibrahim itu. Yaitu pertama, Nabi Ibrahim itu adalah Abul Muwahhidin, contoh bagi orang yang dalam hidupnya betul-betul beriman kepada Allah. Kalau beriman, contoh keimanan, bapaknya orang-orang yang beriman, bertauhid, berakidah kepada Allah adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim bergelar Abul Muwahhidin. Yang kedua, tidak hanya sekedar yakin, tapi betul-betul Nabi Ibrahim menjadi contoh dan teladan dalam hidup itu, taat, tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah, sehingga Nabi Ibrahim itu betul-betul dicintai oleh Allah. Nabi Ibrahim adalah uswatun hasanah bagi orang yang Khalilur Rahman, orang yang dalam hidupnya dibimbing, diberikan petunjuk, dijaga, dilindungi, ditolong, karena dia cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Di hadis qudsi itu Allah tegaskan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai ahabba ilayya mimma aftaraftu alaih wa ma yazzalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza akhbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaru alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijhu alladhi yamsi biha wa in sa'alani aqaituhu wala in ista'adani la u'idanna. Inilah apa yang diberikan oleh Allah petunjuk kepada kita tentang orang yang menginginkan hidup menjadi kekasih Allah, orang yang dicintai Allah, sehingga Allah sungguh-sungguh memberikan rasa curahan cintanya untuk hidup dan kehidupan orang-orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga dalam hidupnya betul-betul dibimbing oleh Allah. Matanya dibimbing Allah, telinganya dibimbing Allah, tangan dan kakinya dibimbing Allah. Kalau dia minta pertolongan, maka ditolong oleh Allah. Kalau minta perlindungan, pasti akan dilindungi oleh Allah. Sebagaimana kita telah bicarakan, betul-betul Nabi Ibrahim Abul Muwahhidin, bapaknya orang yang yakin kepada Allah, dan kemudian berlanjut menjadi Khalilur Rahman, orang yang memilih hidupnya dalam ketaatan dan kepatuhan, sehingga dia hidup dalam kemuliaan, orang yang dicintai dan mencintai Allah. Nabi Ibrahim yang terlahir di Mesopotamia, tumbuh dan berkembang di sana,
Mesos itu tengah. Mesos itu tengah. Kota Mos itu sungai. Tumbuh dan lahir di daerah yang diapit dua sungai. Sungai Efrat, Sungai Tigris. Sekarang menjadi wilayah teritorial Irak. Tapi dengan keyakinan dan ketaatannya kepada Allah, Nabi Ibrahim patuh ketika diperintah hijrah menuju tempat baru namanya Palestina. Dan digambarkan di Al-Quran untuk menunjukkan orang yang dalam kemuliaan di surat At-Tin. Allah tunjukkan dengan sumpahnya, Wat-tini waz-zaitun, wa-turi sinin, wa hadzal baladil amin. Baru Allah tunjukkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang diciptakan sebaik-baik penciptaan belum tentu menjalani hidup dalam kemuliaan. Sehingga Allah kasih contoh Wat-tin demi buah tin. Ada apa dengan buah tin? Buah yang banyak tumbuh di Damaskus, banyak tumbuh di Syria. Maka di sana dijadikan sumpah oleh Allah karena di sana diturunkan ajaran Islam. Diturunkan ajaran untuk menyembah, beriman, bertauhid kepada Allah. Diutus seorang nabi yang sabar, namanya Nabi Nuh. Dalam riwayat disebutkan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun dan pengikutnya tidak lebih dari 16 orang. Padahal yang didakwahi itu siapa? Manusia, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu juga dengan zaitun. Kenapa Allah bersumpah dengan zaitun? Zaitun itu buah yang banyak tumbuh di Palestina. Kenapa dijadikan sumpah oleh Allah? Di sana diutus Nabi yang tidak kalah sabarnya dengan Nabi Nuh. Namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dikenal dengan Nabi yang mobile. Berpindah dari satu medan dakwah, pindah ke medan dakwah yang lain. Terbukti Palestina bukan terminal akhir daerah dakwah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih diperintah berpindah ke selatan dan terus ke selatan ke sebuah tempat yang tidak diperhitungkan saat itu, namanya Bakkah. Bakkah itu artinya anyir darah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan kecuali beterbangan burung-burung pemakan bangkai. Tapi Nabi Ibrahim yakin dan taat kepada Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim diperintahlah menuju ke Bakkah ini. Tidak hanya sendiri, tapi memboyong keluarga kecilnya bersama wanita yang mulia, istri tercintanya Hajar, dan anak yang disayanginya Ismail. Mereka berangkat menuju tempat baru itu. Dan inilah Abul Muwahhidin, uswatun hasanah dalam keyakinan kepada Allah. Inilah apa? Khalilur Rahman, orang yang betul-betul taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Sehingga dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah itu menjadi kata kunci, jawaban dari indah dan bahagianya kehidupan bagi orang yang berlandaskan iman dan pasrah, ketaatan, berserah diri kepada Allah. Terbukti ketika selang beberapa saat setelah dia mempersiapkan segala sesuatunya sampai di tempat baru itu, ada kalimat yang mengejutkan yang disampaikan Nabi Ibrahim. Disampaikan kepada istrinya, Hajar, tinggallah engkau di tempat ini. Inilah tempat baru kita. Dan untuk sementara waktu aku kembali, engkau di sini bersama anak kita. Coba kita bayangkan, jangankan kelembutan hati seorang ibu, kuatnya semangat seorang laki-laki pun ketika ditempa sesuatu yang baru, yang belum dia rasakan pengalaman kehidupan di tempat itu tentu sesuatu yang sangat luar biasa. Apatah lagi seorang wanita. Maka kemudian Hajar bertanya, Ibrahim, suamiku, kau tinggalkan aku di tempat seperti ini, tempat baru, panas, pasir, batu, gersang, tidak ada tanaman menghijau yang buah-buahnya siap untuk dipetik, dipanen, untuk kita makan. Sementara persediaan, perbekalan yang kita bawa hanya sebatas ini. Dan saya tidak tahu berapa lama engkau akan kembali lagi.
betul Hajar, aku mau kembali. Dan kembali. Dan ketika yang ketiga ditegaskan oleh Ibu Hajar, Ibrahim suamiku Nabiullah, apakah betul meninggalkan kami di tempat seperti ini? Aku bersama anakmu, sementara perbekalan yang kita bawa hanya sebatas ini. Saya hanya ingin menegaskan, saya hanya ingin bertanya, apakah ini perintah Allah? Begitu ditanya, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim mendekat dan mendekap istrinya. Dikatakan dengan penuh kasih sayang, Hajar, bagaimana mungkin aku tinggalkan istri yang aku cintai di tempat seperti ini? Bagaimana mungkin aku tinggalkan anak yang aku sayangi di tempat seperti ini? Kalau bukan ini perintah Allah. Betul Hajar, ini perintah Allah. Ketika kalimat itu turun, betul Hajar, ini perintah Allah, maka hilang ketakutan, hilang kesedihan, hilang keraguan. Betul-betul Nabi Ibrahim sukses. Bukan hanya dirinya, tapi pasangannya, istri tercintanya juga beriman dan menjadi orang yang taat kepada Allah. Maka kata-kata itu menjadi jawaban dari persoalan yang sedang dihadapi. Rona wajah kesedihan berubah seketika menjadi semangat penuh kegembiraan. Dia sadar betul dia akan jauh dari suaminya. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, dia yakin dia tidak akan pernah jauh dari Allah. Dia sadar betul kalau dia akan ditinggal oleh suaminya. Tapi dia tidak akan pernah merasa sendiri sebagai orang yang beriman. Dia yakin dia tidak akan pernah ditinggal oleh Allah. Memang Ibu Hajar tidak hanya berpangku tangan, berdiam diri, berkeringat, berdarah-darah dalam berusaha pontang-panting dari sofa ke marwah, dan akhirnya terjawab apa yang diberikan oleh Allah. Air Zam-Zam dimunculkan di tempat itu, dan kemudian kabilah-kabilah yang selama ini tidak pernah menoleh di tempat itu sekarang singgah mengambil air, digunakan untuk perbekalan perjalanan panjang mereka. Bahkan tidak sedikit yang jatuh cinta di tempat itu, kemudian menetap, bahkan menetap untuk selamanya. Dan pusaran peradaban berubah 180 derajat. Makkah berubah menjadi Makkah Al-Mukarramah. Episode ini belum berhenti. Seketika Nabi Ibrahim kembali dan anaknya sudah balik, perintah kurban itu diberikan kepada Nabi Ibrahim, maka betul-betul Nabi Ibrahim contoh dan teladan kesuksesan yang ketiga. Apa? Nabi Ibrahim tidak hanya Abul Muwahhidin, tidak hanya Khalilur Rahman, tapi Nabi Ibrahim sukses yang ketiga, Abul Anbiya wal Mursalin. Sukses bermahkotanya bapaknya para nabi dan rasul. Sukses menanamkan kepada anaknya keyakinan kepada Allah. Yang kedua, sukses menanamkan kepada anaknya untuk hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim sukses menyelamatkan anak-anak dan keturunannya menjadi anak yang soleh, yang selamat dari segala perbuatan kehinaan dan tetap terawat terjaga hidup dalam kemuliaan. Potret kesuksesan ini bisa kita lihat pertama tergambar di Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 34. Di situ Allah tunjukkan kepada kita syariat berkorban itu betul-betul menjadi napak tilas dari hamba yang bertakwa kepada Allah. Di mana di surat ke-22 surat Al-Hajj ayat 34 itu, walikulli ummatin ja'alna mamsaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Walikulli ummatin ja'alna mamsaka, tiap-tiap umat kami syariatkan kepada kalian untuk berkorban, melaksanakan syariat ibadah kurban, liyadhkuru ismallah, supaya engkau menempuh hidup dalam kemuliaan. Ingat kepada Allah, taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Lihat kurus Allah, engkau sebut asma Allah.
Engkau bersyukur kepada Allah. Alama razaqahum. Terhadap apa-apa yang sudah Allah rezekikan kepada kalian. Mimbahi pada kalian. Mimbahi matil an'am. Termasuk Allah berikan kepada kalian rezeki berupa binatang ternak. Syariat kurban betul-betul menjadi permodelan. Orang yang hidup dalam kemuliaan. Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Implikasinya apa? Nampak. Buktinya adalah bukti cinta kepada Allah. Dan buktinya adalah bukti cinta kepada sesama manusia. Orang takwa itu takwa Allah ayyuta'ah. Yang kedua takwa Allah wa yuskara fala yukfar. Yang ketiga orang yang bertakwa itu takwa Allah wa yudkara fala yunsa. Jadi orang yang bertakwa itu ayyuta'ah. Hidupnya dilandasi ketaatan kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu tidak ada pilihan lain. Yang nampak dalam pribadinya adalah wa yuskara fala yukfar. Selalu bersyukur kepada Allah, tidak jatuh ke dalam kekufuran. Dan yang ketiga, wa yudkara fala yunsa. Dalam hidupnya itu tidak pernah lepas, selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Inilah jalan kemuliaan. Maka perintah berkorban, ibadah korban itu betul-betul menjadikan titian jalan kemuliaan. Lihat kurusmallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Sehingga di penghujung ayat itu tidak berlebihan. Apa yang dimaklumatkan oleh Allah. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muqbitin. Maka aku Allah ialah Tuhanmu, Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kalian. Kenapa kita harus yakin dan berserah diri kepada Allah? Sebab ada jaminan, Pak. Apa yang diberikan Allah? Wa basyiril muqbitin. Berikan kegembiraan, berikan kebahagiaan bagi orang yang hidupnya keyakinan kepada Allah dengan penuh kesadaran dan hidup berserah diri mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Dialah orang yang menempuh jalan kemuliaan dan dia dijamin kebahagiaan oleh Allah. Itu nampak sekali kalau panjenengan lihat di surat As-Saffat. Bagaimana gambaran kesuksesan Nabi Ibrahim tidak hanya membawa dirinya dan mendidik kepada pasangannya, wanita yang mulia Ibu Hajar, termasuk kepada anaknya. Sehingga di surat As-Saffat itu falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni fangdur atbahuka madza tara. Ini yang ditunjukkan, disampaikan kepada anaknya. Bukan perintah berkorban langsung dilaksanakan dan anaknya disembelih, tapi anaknya diajak, anaknya dididik, anaknya diajak berdialog. Nak, abimu ini diperintah, nak. Perintah ini dari Allah dan perintahnya itu berkaitan dengan dirimu, di mana abimu diperintahkan untuk berkorban. Dan kamu tahu, nak, yang dikorbankan itu bukan harta benda, yang dikorbankan itu bukan yang lain-lain, tapi dirimu, nak, anak yang aku cintai. Maka abimu ingin bertanya, bagaimana sikap, bagaimana pendapat dan pilihanmu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Ternyata betul jawabannya. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anaknya berada dalam keimanan yang sempurna. Abi, jangan ragu, jangan takut. Saya tidak akan menolak, memberontak-merontak pun tidak. Saya akan dalam kondisi berserah diri, dalam kondisi iman yang sempurna. Sebab ayat itu ditutup dengan puncak kualitas keimanan. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata sabar itu bukan hanya berdiri sendiri. Sabar itu adalah iman level yang kelima. Orang yang beriman itu dikatakan puncak kualitas keimanan ketika dia memiliki derajat kesabaran. Sehingga inilah yang menjadi jalan pintu surga. Kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 22, ayatnya ayat 23, ayatnya ayat 24.
walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Ayat 23, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Para malaikat berdiri bersaf-saf menyambut orang-orang yang dimuliakan oleh Allah yang masuk ke dalam surga, dan yang menjadi kata kunci yang perlu kita renungkan dan perhatikan, yang dimasukkan surga itu ternyata yang memiliki kualitas iman yang sempurna tadi, yaitu kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera, masuklah kalian ke dalam surga. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Bima sabartum, disebabkan karena kesabaran kalian. Inilah para jamaah, sehingga Nabi Ibrahim betul-betul sukses. Anaknya menjawab dengan kualitas iman yang sempurna, berserah diri, yakin kepada Allah, kemudian merawat dan menjaga hubungan terbaik kepada Allah. Tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini kecuali beribadah, mengabdi kepada Allah. Dan yang ketiga, menyempurnakan dengan akhlak yang sempurna, merawat dan menjaga diri kita, menyelamatkan diri kita dari jalan keburukan, dari jalan kehinaan, dari jalan dosa dan maksiat, memilih hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak berlebihan kalau kita buka di Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 124. Di situ dijelaskan, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Nabi Ibrahim ini sukses membangun dirinya dalam kemuliaan, di mana hidup dalam ketaatan kepada Allah sehingga dimuliakan oleh Allah, dijadikan imam, dijadikan contoh dan teladan bagi seluruh umat manusia. Dan ketika itu derajatnya menjadi menunjukkan tingginya kedudukannya, tidak hanya berpikir tentang diri dan masanya, tapi menyelamatkan generasi di belakangnya. Bagaimana anak dan keturunannya tetap terawat menjadi anak-anak yang solih, tetap terawat menjadi anak-anak yang solihah, hidup dalam kemuliaan, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga anak dan keturunan Nabi Ibrahim pun diangkat dan dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Nah, para jamaah, sekali lagi keindahan kehidupan Allah didik dan Allah ajarkan melalui bulan Dzulhijjah ini, supaya kita betul-betul hidup bermahkotakan kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, di mana kita menjaga dan merawat keyakinan kepada Allah, kemudian kita buktikan dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, termasuk merawat dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Maka kalau kita pirsani di Quran surat ke-22, surat Al-Had, ayat 37, maka di situ dengan tegas Allah menyatakan, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin luhu taqwa minkum. Jadi tidak sampai kepada Allah. Allah tidak menginginkan darah dan daging kurban itu. Yang diinginkan oleh Allah apa? Yaitu ketakwaan kita, tingginya akhlak kita, bagaimana luhurnya budi pekerti kita, bagaimana kita mampu menempa dan menempatkan diri kita terus menjaga dan merawat dalam kehidupan yang terbaik, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah.
Semua ayat-ayat Al-Quran kalau kita renungkan, surat Al-Bayyinah misalnya, ayat yang kelima, maka di situ jelas. Dalam hidup ini kita tidak diperintah kecuali sederhana itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Maka Allah tidak memerintahkan kepada kecuali kita ini yakin, kemudian menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah dengan segenap keyakinan itu. Bentuknya bagaimana? Hanif. Hanif itu condong kepada kebenaran. Diaplikasikan dalam apa? Beribadah secara sungguh-sungguh kepada Allah, menegakkan sholat. Yang kedua apa? Mengeluarkan zakat. Di mana kita memberikan komunikasi terbaik, merawat hubungan yang indah tidak hanya kepada Allah, tetapi kepada sesama manusia. Dan itu ditegaskan oleh Allah. Wadzalika dinul qayyimah. Itulah yang dicatat. Itulah yang diperhitungkan oleh Allah. Kita ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beragama. Sampai dalam sabda Rasulullah itu, apa yang ditegaskan? Tidak akan pernah merasakan bau surga. Siapa? Orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Sehingga tidak berlebihan. Kalau ada sebuah kisah yang sampai kepada kita, sebuah riwayat, pada tahun itu yang melaksanakan ibadah haji, jumlahnya sekian banyak orang. Ternyata yang diterima hajinya konon hanya 3 orang. Dan salah satunya adalah yang justru menunda keberangkatan ibadah hajinya. Pada saat itu istrinya sedang hamil tua. Dan kemudian pada satu kesempatan istrinya ini menyampaikan, suamiku, aku menginginkan aroma masakan ini. Tolong carikan. Kalau bisa belikan, saya menginginkannya. Dan kemudian suami ini mengikuti apa yang disampaikan istrinya. Dia cari sumber makanan itu. Ternyata makanan itu berasal dari sebuah rumah yang maaf tidak pantas disebut rumah karena keadaan, karena kondisinya. Dan di situ tinggal wanita tua dengan beberapa putrinya. Laki-laki ini kemudian memberanikan diri masuk ke rumah itu dan kemudian menyampaikan keperluannya. Ibu, saya menginginkan masakan yang ibu masak. Istri saya yang sedang hamil menginginkan masakan yang ibu buat. Wanita ini tertegun dan kemudian dengan pelan wanita itu menjawab, maaf Tuan, saya tidak bisa memberikan barang sedikit pun makanan ini kepada Tuan. Akhirnya laki-laki itu melanjutkan kata-katanya, baiklah Bu, kalau begitu saya mau beli, saya mau bayar. Berapa ibu minta karena istri saya menginginkannya. Rupa-rupanya pertanyaan kedua pun itu ditolak sama ibu itu. Ibu itu menyatakan, maaf Tuan, saya juga tidak bisa menjual barang sedikit pun ini kepada Tuan. Akhirnya laki-laki itu menimpali, kenapa Bu? Ibu, saya minta sedikit makanan, ibu tidak relakan. Dan ketika saya minta untuk membeli makanan yang ibu masak, ibu pun masih belum mengizinkan. Ketika kalimat itu dikeluarkan, maka wanita itu menjawab pertama dengan tetesan air mata yang semakin lama semakin deras, mengucur, dan kemudian keluarlah tangisnya dan dia katakan, Tuhan, sudah berhari-hari saya tidak makan. Sudah berhari-hari saya hampir mati kelaparan. Akhirnya saya ke sana kemari dan saya mengais-ngais di tempat sampah. Kemudian saya temukan bangkai keledai. Bangkai keledai itu yang masih segar saya bawa pulang. Dan kemudian saya masak. Bangkai keledai itu yang saya makan. Bangkai keledai itu yang saya berikan kepada putri-putri saya. Rupa-rupanya bangkai itu juga yang Tuhan inginkan. Padahal Tuhan, maaf,
Tuhan pasti mengerti. Makanan ini hanya halal bagi saya dan tidak bagi Tuhan. Mendapatkan keterangan seperti itu, laki-laki ini tidak bisa berkata-kata lagi. Kemudian dia kembali ke rumahnya, disampaikan kejadian yang dialami kepada istrinya. Dan rupanya istrinya adalah wanita yang solihah. Maka istrinya pun meminta kepada suaminya untuk menunda keberangkatan hajinya dan menyerahkan seluruh perbekalan hajinya kepada ibu tua ini. Inilah para jamaah yang Allah tegaskan tadi. Bagaimana kehidupan indah itu terbangun ketika kita mengerti betul mengisi kehidupan kita ini dengan membangun komunikasi yang baik dengan Allah. Dan yang kedua adalah menjaga dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan sesama manusia. Semoga umur kita ini barokah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hikmah ilmu yang bermanfaat. Tentu kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesempatan kepada kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Dan bulan ini sungguh menjadi bulan kemuliaan. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 saja. Puncaknya tanggal 10. Kalau kita baca di surat Al-Fajr itu, wal fajr walayalin asr. Pertama wawunya wawu qasam. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Maka orang yang sukses itu adalah orang yang tidak kehilangan kekayaan berharga yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Yaitu sholat subuh. Orang yang dimudahkan kakinya, diringankan langkahnya, memakmurkan masjidnya, melaksanakan sholat subuh, maka dialah orang yang sukses. Dialah orang yang kaya. Nilai kekayaan itu tidak bisa disejajarkan dengan dunia. Jangankan sholat subuhnya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh saja nilai dan harganya jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Rakaatul fajru khairum minad dunya wa ma fiha. Apatah lagi sholat subuhnya. Hikmah dan keutamaan sholat subuh sekian banyak dijelaskan dan diingatkan oleh Rasul dalam hadis-hadis beliau. Dan salah satu yang luar biasa, kalau kita baca di Quran surat ke-6, surat Al-An'am, di pengantar itu banyak para ulama menukilkan tentang keutamaan sholat subuh itu. Di antaranya man sholal fajru fi jamaati wa qa'ada musalla wa qara'a salasa fi awalihi suratil an'am wa khallallahu sab'ina malakan yusabbihuna Allah wa yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Siapa yang mau sholat subuh, selesai sholat subuh dia duduk di tempat sholat, dia berzikir kepada Allah, dia sempurnakan zikirnya dengan membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? 3 awal surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. 3 ayat dari surat Al-An'am ini, 3 ayat awal surat Al-An'am. Maka Rasul bersabda, wa khallallahu sab'ina malakan. Allah akan hadirkan pertolongan, petunjuk dan pembelaan. Diutus oleh Allah berapa? 70 malaikat. Malaikat itu dikirim oleh Allah untuk orang yang sholat subuh dan kemudian berzikir dan membaca surat Al-An'am di pagi itu 3 ayat awal. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Yusabbihunallah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna. Dan para malaikat itu memohonkan ampun bagi orang yang sholat itu ila yaumil qiyamah. Itulah sholat subuh. Itulah kekayaan sholat subuh. Maka kemudian di surat Al-Fajr, begitu Allah mengingatkan wal fajr, berikutnya ayat yang kedua, walayalin asr, demi malam yang 10. Dan malam yang 10 ini sebagian mufassir sudah dengan sangat
memastikan malam yang 10 itu adalah 10 malam akhir di bulan Ramadan. Tetapi jumhur mufassir tidak sepakat. Kenapa? Sebab perintah puasa di bulan Ramadan itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah. Sementara surat Al-Fajr itu turunnya Makkiyah. Maka jumhur mufassir, mayoritas ulama tafsir sepakat yang disebut walayalin asr, demi malam yang 10 itu adalah 10 malam awal di bulan Dzulhijjah. Karena itu ini yang sering terlewatkan. Kalau di bulan Ramadan kita bisa bersemangat, sementara di awal-awal Dzulhijjah itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah yang kita lakukan menyambut bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9, puncaknya tanggal 10 kita beridul adha itu. Nilai ibadah ini dahsyat. Bahkan di antara salah satu hadis yang menunjukkan ibadah itu melebihi kebaikan yang dilakukan seorang hamba yang berangkat melakukan jihad di jalan Allah. Itu tidak sebanding dengan betapa besar hikmah dan kebaikan serta keutamaan pahala yang diberikan oleh Allah dari kebaikan ibadah yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Kecuali yang berjihad itu gugur di jalan Allah. Yang kedua, belum sebatas hanya itu. Kecuali dia bukan hanya kehilangan jiwa, tapi kehilangan segala harta benda dan kekayaannya untuk berjihad di jalan Allah. Masih belum sebanding dengan ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah mencatat kita semua ini menjadi hamba yang bertakwa, yang dimuliakan oleh Allah. Semua yang diberikan oleh Allah ini mengantarkan diri kita menuju kemuliaan. Umur kita ini barokah, harta kita barokah, keluarga kita barokah. Mudah-mudahan diri kita, pasangan kita, anak keturunan kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan dihitung menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Kita, anak keturunan kita dibimbing oleh Allah menjadi manusia-manusia yang salih, menjadi hamba-hamba yang istiqomah di jalan kebenaran, menjadi hamba-hamba yang santun, yang berjiwa rahmah, yang mampu berbuat adil, yang teguh pendirian, yang istiqomah sekali lagi di jalan kebenaran yang dibimbingkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al awwala hadha yawma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awwala hadha yawma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma ij'al awwala hadza yawma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana zalamna anfusana fa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih atas perhatiannya. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.